Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih di cerita yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Dan untuk kisah kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Keluarga Iblis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Saya memulai cerita ini dengan memanipulasi seluruh tokoh, tempat, dan lain-lain agar cerita ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik. Adzan sholat asar bergema ke seluruh penjuru kota. Ustadz Hamdi terbangun dari tidurnya. Hari ini dia harus mengisi pengajian di masjid kepada anak-anak kecil di tempatnya. Ustadz Hamdi berumur 25 tahun dan menjadi sorotan para warga sekitar karena ketampanan serta kealimannya. Dalam dirinya tertanam keyakinan agama yang sangat kuat. Hampir seluruh keluarganya sangat agamis. Selain mengajar ngaji, biasanya Ustadz Hamdi juga diminta untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit di luar nalar, seperti kesurupan, gangguan jin, dan santet. Di tempatnya, terdapat satu keluarga yang tertutup dari warganya. Tidak pernah berbaur oleh masyarakat dan sering mengadakan sesuatu yang mencurigakan seperti pesta, pertemuan, dan hampir setiap harinya dipadati oleh warga luar. Kepala keluarga tersebut bernama Pak Rasman, sedangkan istri dari Pak Rasman bernama Bu Nainah. Anak-anaknya bernama Anita dan Yadi. Anita berumur 23 tahun, sedangkan Yadi berumur 20 tahun. Anita ini wanita yang cantik, namun sayang, para warga mengira kecantikan Anita ini tercipta karena susuk dan ritual khusus lainnya. Seperti di setiap Jumat Kliwon, dia harus bermandikan air kembang yang telah diberikan mantra khusus agar memperkuat kecantikannya. Dok, kamu gak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain. Cukup ibu dan ayahmu yang kau percaya. Beberapa manusia itu tempat bersandarnya sifat munafik, ucap Bu Nainah. Semenjak itu Anita sangat membenci dunia luar. Lain hal dengan Yadi. Dia memiliki sifat yang temperamental, tidak sabaran, dan membenci seluruh orang-orang yang selalu memandang sebelah mata orang tuanya. Dasar keluarga iblis, ucap warga yang selalu terngiang di kepala Yadi setiap harinya. Karena hal itulah Yadi juga membenci dunia luar. Dunia luar yang keras memberikan tekanan padanya. Seperti biasa, Ustadz Hamdi mengajar anak-anak mengaji. Di setiap sore hari, Anita sering melewati masjid. Dalam hatinya, dia ingin sekali belajar ibadah. Namun pandangan masyarakat yang membuat dirinya sangat minder untuk belajar, membuat keinginannya terpendam. Namun di balik itu semua, Ustadz Hamdi mengetahui gerak-gerik dari Anita. Hingga dalam diri Ustadz Hamdi tergugah untuk menanyakan hal itu pada Anita. Tepatnya ketika setelah Isya berkumandang. Anita sengaja membawa sajadah dan mukena untuk berkeinginan sholat di masjid tersebut. Dia berharap bisa memberikan pandangan terbaru terhadap warga, walau dalam hatinya masih ada sedikit kebencian karena fitnah yang sering dilayangkan padanya. Bersamaan dengan melangkahnya Anita menuju masjid, akhirnya dia kepergok warga terlebih dahulu. Mau apa kau ke masjid? Masjid ini tempat suci, haram diinjak oleh kaki iblis yang berwujud manusia sepertimu, ucap warga yang hendak memasuki masjid. Dengan seketika Anita menutup wajahnya, hatinya sesak dan sangat sakit. Mengapa niat baiknya selalu dijadikan alasan bahwa dirinya bukan orang benar? Apa arti kebenaran sesungguhnya? Apakah kebenaran hanya didapatkan oleh orang yang pergi ke masjid saja?
Apakah kebenaran selalu meliputi kepada orang-orang yang rajin beribadah? Apakah sholat itu hanya diperuntukkan oleh sebagian orang saja? Jikalau benar begitu, mengapa Tuhan menciptakan seluruh manusia untuk beribadah, sedangkan manusia sendiri selayaknya menjadi Tuhan? Maaf Bu, saya mau ikut sholat di sini, ucap Anita. Apa? Sholat? Teriak ibu-ibu bermukena putih itu. Kenapa memangnya Bu? Tanya Anita. Sholat itu diperuntukkan oleh orang yang tidak pernah bersekutu kepada Tuhan. Kamu ini keluarga iblis, keluarga santet, keluarga susuk. Intimidasi demi intimidasi yang mengenai diri Anita membuat air matanya berceceran. Bu, tolong jangan menyebarkan fitnah. Keluarga kami keluarga baik-baik. Kami tidak pernah menyantet, membunuh, bahkan melakukan apapun, jelas Anita. Alah, basi, mana ada maling aku, teriaknya. Sumpah demi Tuhan, keluarga kami tidak pernah melakukan hal itu, jelas Anita. Jangan pernah bawa-bawa nama Tuhan, kamu tidak pantas menyebut namanya, teriak warga lainnya. Tubuh Anita didorong keras hingga terjatuh. Mukenanya terpaksa dilepaskan dengan paksa oleh ibu-ibu yang mengutuk Anita dengan kutukan sebagai keluarga iblis. Mendengar keributan dari luar masjid, Ustadz Hamdi segera menuju tempat kejadian. Dia terperaja tidak percaya ketika mendapati rambut Anita acak-acakan, mukena yang dikenakannya terlepas dari mahkota kepalanya. Astagfirullah, ada apa ini? Tanya Ustadz Hamdi. Pak Ustadz, jangan menyentuhnya, tubuhnya haram untuk disentuh, teriak ibu-ibu lainnya. Astagfirullah, mana mungkin seperti itu, manusia itu tidak haram dan najis, teriak Ustadz Hamdi. Pak Ustadz, ingatkah ketika salah satu warga yang sakit lalu dibawa ke tempatnya untuk disembuhkan? Apa yang terjadi? Sakitnya menambah parah, banyak warga yang terkena penyakit aneh. Itu karena siapa? Karena keluarga mereka bersekutu kepada iblis, teriak ibu-ibu jamaah. Ibu-ibu, mohon untuk tidak membahas masa lalu. Seseorang yang ingin belajar agama jangan pernah dilihat dari masa lalunya. Mau dia pencuri, pembunuh, pemerkosa atau apapun, Allah itu Maha Pengampun. Tolong jangan libatkan masa lalu dengan masa kini, teriak Ustadz Hamdi. Anita, mari sholat, ajak Ustadz Hamdi. Tidak usah Ustadz, saya haram untuk menghadap Tuhan. Saya bukan orang baik. Mereka benar. Keluarga kami pernah berbuat salah. Tapi ingatlah, itu bukan karena kesalahan kami. Itu karena penyakitnya yang telah lama diendapnya, ucap Anita. Ustadz Hamdi hanya terdiam. Anita beranjak berdiri lalu mengambil sajadah serta mukenahnya. Jikalau kedua alat ini kalian jadikan sebagai penentu kesucian dan keimanan seseorang, bagaimana jadinya jika orang itu menginginkan secerca hidayah Tuhan? Ucapan Anita itu membuat para jamaah terdiam. Sambil mengusap tangisnya, Anita tersenyum lebar. Tuhan bersama orang-orang yang tersakiti. Ingatlah, kalian semua pasti akan membutuhkan keluarga kami, ucap Anita sambil menodongkan tangannya kepada para jamaah. Anita beranjak pergi dari tempat itu. Ustadz Hamdi hanya menatap pasrah. Para jamaah juga membuarkan diri. Namun ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran Ustadz Hamdi. Apakah benar keluarga Anita merupakan keluarga yang dikatakan oleh para jemaah itu? Anita yang merasa sakit hati akhirnya pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan pintu, Pak Rasman dan Bu Naina telah berdiri tegak. Bagaimana? Apakah warga sini menerimamu untuk sholat di masjid? Ucap Bu Naina. Anita langsung memeluk ibunya. Dia menangis terseduh-seduh. Sudahlah nak, jangan terlalu menggebu-gebu untuk merubah pandangan seseorang terhadap keluarga kita. Kita tidak pernah dipandang baik sebelum mereka semua menyadari kebenarannya, jelas Bu Naina. Bu, mengapa keluarga kita dipandang sebelah mata? Apa salah keluarga kita? Tanya Anita. Bu, bawa Anita ke dalam. Ceritakanlah hal sebenarnya kepada Anita. Sudah saatnya dia harus tahu, jelas Pak Rasman.
Baik Pak, ucap Bu Naina. Anita dan Bu Naina masuk ke dalam. Di depan rumah hanya Pak Rasman yang masih berdiam diri sambil mengepus rokok dan memandangi langit yang gelap. Lihat saja nanti, kau akan berlutut di hadapanku, ucap Pak Rasman. Dia masuk ke dalam rumah dan membuang putungan rokok itu. Maksud perkataan Bapak bagaimana, Bu? Tanya Anita. Duduklah dahulu, Nak. Ibu akan ambilkan kamu teh, jelas Bu Naina. Baik, Bu. Bu Naina pergi ke dapur dan membawakan air teh hangat untuk Anita. Dahulu, sebelum kau lahir, Bapak terkenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit aneh. Penyakit itu seperti santet yang belum ada obatnya. Bahkan tidak ada penangkalnya sama sekali. Anita menyimak perkataan ibunya. Lalu, orang itu tidak dapat disembuhkan oleh Bapak. Karena para warga tidak terima, keluarga kita dicap sebagai keluarga iblis karena mereka kira kitalah sebagai dalang dari santet itu, ucap Bu Naina. Lalu, apakah Bapak dan Ibu hanya diam? Tanya Anita. Bapak dan Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memberikan intimidasi yang menyakitkan hingga sekarang. Kita tidak tahu siapa dalang di balik ini semua. Namun keluarga kita adalah orang baik-baik, ucap Bu Naina. Anita sangat antusias mendengar penjelasan tersebut. Kita hanya bisa pasrah, tapi ingat, kita juga harus waspada. Karena di tempat ini ada banyak orang yang memusuhi kita. Jadi ibu sarankan, kamu jangan sering berkeliaran di luar rumah, jelas Bu Naina. Enggak, Bu, jawab Anita. Percakapan keduanya ditutup. Seluruh cahaya di ruangan rumah Bu Naina dan Pak Rasman dimatikan. Tampaknya sudah larut malam. Tepat di tengah malam, ada beberapa orang yang sengaja menaruh bangkai tikus di depan seluruh rumah warga. Bangkai tikus itu merupakan sebagai tanda akan adanya penyakit yang akan menyerang. Keesokan harinya para warga terkejut akan ditemukannya bangkai tikus tepat di depan pintu rumahnya. Bangkai tikus? Siapa yang menaruh bangkai tikus di rumahku? Teriak warga yang jaraknya dekat dengan rumah Pak Rasman. Bukan hanya yang berdekatan saja, namun hampir seluruhnya terkena teror akan kemunculan dari bangkai tikus tersebut. Loh, kok tempatku juga sama? Siapa yang menaruh bangkai tikus itu? Tanya warga lainnya. Tepat di pagi buta ketika azan subuh bergema, para warga keluar dari rumahnya masing-masing sembari menentengkan bangkai tikus tersebut. Seolah-olah menjadi kekacauan yang luar biasa. Dampak dari keributan itu mengarahkan kepada keluarga Pak Rasman. Bagaimana mungkin rumah kita diteror bangkai tikus, sedangkan rumah si iblis itu tidak diteror? Teriak warga. Benar, tampaknya rumah mereka aman-aman saja. Akhirnya para warga menyerbu rumah Pak Rasman sambil membawa bangkai tikus itu. Rasman, buka pintunya, teriak warga sambil menggedor-gedor pintu rumah Pak Rasman. Pak Rasman langsung keluar sambil mengenakan sarung dan pecinya. Ada apa ini? Tanya Pak Rasman. Siapa yang menaruh bangkai tikus ini? Tanya warga. Mana saya tahu, Pak, teriak Pak Rasman. Alah, ngeles saja, jawab aja yang jujur, teriak warga lainnya. Begini, Pak, malam hari keluarga kami istirahat dan kami tidak keluar rumah. Mana mungkin kami menaruh bangkai tikus itu? Lagi pula, rumah kami tidak ada tikus satupun yang berkeliaran, jelas Pak Rasman. Warga terdiam. Memang benar juga, mana mungkin keluarga Pak Rasman berkeliaran di malam hari. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menaruh bangkai tikus ini untuk menfitnah keluarga Pak Rasman. Lalu, kenapa hanya tempatmu saja yang tidak diteror bangkai tikus ini? Tanya warga. Pak Rasman juga heran. Di saat seluruh rumah warga diteror, mengapa hanya rumahnya saja yang tidak diteror? Para warga terus memojokkan Pak Rasman untuk memberikan klarifikasi. Bahkan sampai ada yang mengintimidasi dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Ternyata kamu masih saja membuat onar, Rasman. Sudah membunuh anak warga, kau juga masih memberikan kesengsaraan pada warga sini. Lebih baik kamu dan keluargamu pergi dari tempat ini, teriak warga.
Para warga mengiyakan saran itu. Diseretnya Pak Rasman hingga terjatuh. Bu Naina, Anita serta Yadi yang melihat bapaknya diseret warga, bahkan hampir dikeroyok massa, langsung melindunginya. "Tolong jangan pukuli bapak nggak salah, bapak orang baik," teriak Anita. "Anak dan bapak sama saja, sama-sama memasang wajah belas kasihan. Cuy," teriak warga sambil meludahi keluarga Pak Rasman. Yadi tampak geram karena tingkah warga yang sudah berlebihan. Dia pun menggenggam tangannya, namun Bu Naina menahan Yadi. "Jangan nak, gak baik." Cemoohan, cacian dan makian para warga mengarahkan kepada keluarga Pak Rasman dan Bu Naina. Anita memandangi para warga yang tampak seperti kesetanan. Dalam hatinya berkata, Mengapa manusia sangat menginginkan kehancuran terhadap manusia lainnya? Mengapa mereka tidak saling berbelas kasihan? Bukankah mereka sholat 5 waktu setiap hari? Bukankah mereka berpuasa di bulan suci? Bukankah dia juga menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin? Mengapa hanya hubungan mereka dengan keluarga kami saja yang tidak baik? Hati kecil Anita menjerit. Tidak ada kesanggupan dalam dirinya untuk berani hidup dan berdiri tegak di tengah-tengah warga yang selalu menekan dan memojokinya terus-menerus. Dia merasa dunia ini tempat yang salah untuk bersemayam. Antara kebaikan dan kejahatan tidak seimbang. Anita seperti berada dalam neraka. Tidak ada pertolongan, tidak ada keinginan untuk hidup, tidak ada keinginan untuk berbelas kasihan. "Cukup, semuanya berhenti." Renungan Anita terpecah ketika mendengar suara perintah untuk menghentikan para warga memukuli keluarganya. Suara itu pernah dikenalinya, sangat lembut dan menenangkan hati. "Astagfirullah, kalian semua berhenti memukuli tetangga kalian sendiri," teriak Ustadz Hamdi. Anita tersenyum. Dia menentukan wajah baru dalam dunia ini. Dalam benak Anita, dia berpikir bahwa agama dan tubuh Ustadz Hamdi menyatu menjadi satu. Tampak nyaman dan tentram. Begitu juga dengan perlakuannya kepada keluarga Anita yang tertindas. Ustadz Hamdi tampak berantusias untuk mengayomi orang-orang seperti Anita dan keluarganya. "Tuhan, apakah dia manusia baik yang Kau ciptakan untuk melindungi kami?" tanya Anita dalam hati. Ustadz Hamdi yang meringsek maju dan melindungi keluarga Pak Rasman membuat para warga enggan untuk melanjutkan tindakan ambil alih keputusan itu kepada keluarga Pak Rasman. "Apakah yang ada di otak kalian? Kemana hati kalian? Di sini ada orang tua, seorang perempuan dan anak muda." Para warga terdiam. "Tindakan kalian telah merubah isi hati kalian. Jangan pernah mengambil tindakan sebelum semuanya jelas. Jangan pernah memukuli seseorang jika perbuatannya belum jelas untuk dihakimi. Kalian ini Islam, tempat bersemayamnya kenyamanan dan ketentraman. Jika Islam yang kalian bawa adalah memukuli sesama saudara Islam lainnya, apa makna sholat kalian? Apa makna puasa kalian? Apa makna sodako kalian? Apa makna kebaikan kalian?" tanya Ustadz Hamdi sambil memegangi tubuh Yadi yang sudah lebam. Para warga terdiam 1000 bahasa. "Anita, Yadi, Pak Rasman, Bu Naina, kalian semua nggak apa-apa kan?" tanya Ustadz Hamdi. "Nah Hamdi, terima kasih telah melindungi kami," ucap Bu Naina sambil menangis. Anita dan Yadi memeluk tubuh ibunya yang telah lemah dan tidak kuat menanggung beban seluruh permasalahan ini. Ustadz Hamdi pun berdiri. Dia memandangi satu persatu para warga yang menghakimi keluarga Pak Rasman. "Kalian semua ikut saya ke masjid," teriak Ustadz Hamdi. Tentu saja gebrakan keras dari Ustadz Hamdi itu membuat para warga ketakutan. Wibawa yang dipancarkan dalam diri Ustadz Hamdi menggetarkan para hati mereka yang merasa bersalah karena telah menghakimi keluarga Pak Rasman secara sepihak. Pak Rasman dan keluarganya pun ikut serta untuk maju ke masjid. Permasalahannya harus diselesaikan secara musyawarah bersama. Sesampainya di depan masjid, para warga berdiri sambil menundukkan badannya. "Ingat, dalam Islam kita tidak boleh menghakimi secara sepihak.
Karena itu saya ingin mendengarkan penjelasan dari keluarga Pak Rasman dan juga warga, ucap Ustadz Hamdi. Pak Rasman maju ke hadapan Ustadz Hamdi dengan luka lebam di bagian tangan, wajah dan perutnya. Saya bersaksi atas nama Tuhan dan Nabi-Nya bahwa saya tidak pernah melakukan hal-hal yang meresahkan warga. Saya dan keluarga semalam tertidur mengenai teror bangkai tikus itu. Pak Rasman memotong pembicaraannya. Para warga yang semula menunduk, mereka semua mengangkat kepalanya untuk menyimak kelanjutan penjelasan dari Pak Rasman. Mengenai itu, saya yakin ada orang yang tidak menyukai saya dan keluarga saya, jelas Pak Rasman. Penjelasan Pak Rasman membuat para warga bertanya-tanya. Aku juga mengira bahwa orang yang melakukan penyerangan terhadap warga adalah orang yang sama, jelas Pak Rasman. Dahulu, desa ini pernah disebut-sebut sebagai desa yang kurang nyaman karena banyak warganya terdampak penyakit aneh. Terkhusus yaitu kepada anak-anak kecil. Penyakitnya pun beragam, dari yang demam berkepanjangan, sering kesurupan, dan lain-lain. Pak Rasman yang kala itu mengerti akan dunia gaib, membuat kepercayaan seluruh warga menguat kepada Pak Rasman itu sendiri. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Salah satu warga yang anaknya dirujuk pengobatannya terhadap Pak Rasman meninggal dunia. Tentu saja kemarahan warga tidak bisa dibendung dan membuat isu yang memanas bahwa Pak Rasman adalah dalang dari terciptanya penyakit aneh itu. Para warga mengira bahwa Pak Rasman melakukan itu untuk kepentingan pribadinya agar pengobatannya ramai. Alhasil, kepercayaan warga pun menumbuh menjadi sebuah kemarahan yang amat besar. Selama bertahun-tahun keluarga Pak Rasman diboikot dengan kejam oleh para warga. Di antaranya yang paling rasis adalah seluruh keluarga Pak Rasman tidak boleh memasuki masjid karena mereka semua mencap Pak Rasman dan keluarganya sebagai keluarga iblis. Sudah bertahun-tahun aku menahan ini semua, dan saat yang tepat ketika aku bisa menjelaskan semuanya bahwa kami bukanlah keluarga iblis yang kalian maksud, jelas Pak Rasman sambil mengangkat kedua tangannya. Tekanan demi tekanan yang dihadapi oleh Pak Rasman serta keluarganya selama bertahun-tahun menyisakan penderitaan, rasa sakit, dan neraka yang menyala-nyala dalam hatinya. Sudah jelaskah kalian? Jadi kesimpulannya, Pak Rasman bukanlah pelaku dari teror ini. Apalagi yang akan kalian ungkit dari kesalahannya? Tanya Ustadz Hamdi. Para warga mengangguk dan saling berbisik-bisik. Sudahlah, sekarang pergi ke rumah kalian masing-masing. Para warga pun membubarkan diri dan menyisakan keluarga Pak Rasman serta Ustadz Hamdi. Ustadz, terima kasih ya. Berkat kebaikan Ustadz, kami semua benar-benar terselamatkan, ucap Pak Rasman. Sama-sama Pak, saya hanya sebagai perantara dari apa yang seharusnya saya lakukan. Anita masih memandangi wajah Ustadz Hamdi. Dia tersipu malu karena mungkin hatinya telah tumbuh rasa cinta dalam pribadinya yang gelap. Mangga Pak, saya pulang ke rumah dulu, ucap Ustadz Hamdi. Mangga Pak. Keributan di pagi hari yang buta itu menyisakan sebuah pertanyaan dalam diri Hamdi. Mungkinkah orang tuanya juga mengetahui sedikit demi sedikit seluk-beluk dari keluarga Pak Rasman? Menjelang zuhur, Ustadz Hamdi mendapati ayah dan ibunya sedang menyiapkan makanan untuknya sebelum pergi ke masjid dan mempersiapkan diri untuk mengajar kepada anak-anak kecil. Bu, Pak, aku ingin bertanya, ucap Hamdi. Mau tanya apa nak? Tanya ibu Ustadz Hamdi. Mengapa keluarga Pak Rasman diboikot? Tanya Hamdi. Ibu dan Bapak Hamdi saling memandang. Tampaknya mereka berdua merahasiakan sesuatu. Apakah ada yang disembunyikan dari ibu dan bapak mengenai keluarga Pak Rasman? Tanya Hamdi. Begini nak, itu bukan urusan keluarga kita. Cukupkan saja tugas dan apa yang menjadi amanatmu di sini. Jangan terlalu dalam untuk menyelam permasalahan orang lain, jelas Bapak Hamdi. Aku hanya ingin bertanya, mengapa keluarga mereka diboikot dan apa kesalahannya? Tanya Hamdi. Itu cerita sudah lama, dan itulah yang menjadikan desa kita tidak aman. Karena itulah
warga di sini memboikot keluarga Pak Rasman. Jelas Ibu Hamdi. Cerita lama, maksudnya? Tanya Hamdi. Entah bagaimana dan harus diawali seperti apa. Desa ini merupakan kumpulan orang-orang yang senang sekali menghujat, mencaci maki, dan menyebar fitnah. Salah satu korban dari semuanya adalah keluarga Pak Rasman sendiri, ucap Ibu Hamdi. Hamdi menyimak perkataan ibunya sambil mengambil beberapa centong nasi. Perumpamaan, desa ini dan warganya adalah seperti lubung padi yang penuh akan ular dan makhluk perusak. Kita yang serasa makmur dan aman belum tentu nyaman karena banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kerap kali menakut-nakuti kita semua. Jelas Ibu Hamdi. Bukan hanya itu, desa ini terkenal dengan saling serang menyerang hal-hal gaib karena permasalahan sepele. Makna dari itu, Bapak dan Ibu melarang kamu terlibat dalam permasalahan ini, ucap Bapak Hamdi. Hamdi menganalisa sedikit demi sedikit perkataan orang tuanya. Kalau saja ini bisa disimpulkan, berarti ada satu keluarga yang benar-benar tidak menyukai keluarga Pak Rasman dalam hal ini. Tapi siapa? Tanya Hamdi dalam hati. Azan duhur bergema. Saatnya Hamdi berangkat menuju masjid. Ingat nak, jangan terlibat dengan permasalahan ini. Kita tidak mau kamu kenapa-napa, ucap Ibu Hamdi. Insya Allah Bu, ucap Hamdi. Hamdi penasaran dengan permasalahan itu. Mengapa baru kali ini dia mengetahui kedok dan balik layar dari tempat tinggalnya. Dalam perjalanan menuju masjid, Hamdi memergoki Anita sedang ditarik-tarik oleh orang tidak dikenal. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian anakku. Kamu harus bertanggung jawab. Bapakmu itu pembunuh, bapakmu itu dukun, keluarga iblis, ucap wanita berumur 30 tahunan itu. Hamdi langsung berlari dan menolong Anita yang wajahnya penuh dengan air mata. Astagfirullah, ada apa ini Bu? Tanya Hamdi. Pak Ustadz, keluarga Anita telah membunuh anakku. Dia sengaja menyebarkan penyakit aneh agar pengobatannya lancar. Dia harus bertanggung jawab. Ucap ibu-ibu itu membuat Hamdi tidak bisa menahan lebih lama lagi. Lepaskan Bu, lepaskan. Kedua tangan Hamdi melepaskan genggaman erat wanita itu, dan saking kuatnya tenaga Hamdi, wanita itu terjatuh tersungkur di tanah. Astagfirullah Bu, ucap lirih Hamdi. Pak Ustadz, mengapa Pak Ustadz melindunginya? Tanya wanita itu. Bukan itu Bu. Oh, jadi sekarang Pak Ustadz memihak keluarga Pak Rasman si pembunuh itu. Pak, Bapak ini adalah panutan kami semua. Jika Bapak seperti ini, jangan harap warga akan memihak Bapak, jelasnya. Wanita itu langsung pergi dan meninggalkan Anita serta Hamdi. Maaf Pak Ustadz, maaf saya merepotkan dan mengganggu Pak Ustadz, jelas Anita. Tidak apa-apa Anita, kamu mau kemana? Tanya Hamdi. Hamdi memandangi mukena serta sajadah yang berada di genggaman tangan Anita. Saya mau ke masjid Pak Ustadz, saya mau jadi orang benar, saya mau tobat, ucap Anita. Tobat? Karena apa? Kamu melakukan kesalahan apa? Tanya Hamdi. Saya ingin tobat karena selama ini saya tidak pernah ke masjid. Saya lebih takut akan pandangan buruk orang-orang kepada saya dibanding dengan Tuhan sendiri. Saya sadar bahwa manusia itu akan ada masanya untuk berubah. Saya menunggu hari-hari itu, ucap Anita. Entah mengapa penjelasan Anita ini membuat Hamdi terenyuh dan terkikis hatinya. Selama ini dia tidak memikirkan orang-orang yang benar-benar ikhlas untuk menuju ke jalan kebenaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Maaf jika saya dan keluarga saya selalu membuat keributan, ucap Anita. Tidak kok, semua karena takdir Allah. Kita hanya bisa pasrahkan saja semua kepada Allah, ucap Hamdi. Anita melangkah menuju masjid sembari menundukkan kepalanya. Dari Anita, Hamdi banyak belajar akan makna hidup yang sebenarnya. Dia terus menunjukkan kebenaran walaupun kesulitan sedang menghadangnya. Hamdi mengikuti langkah Anita menuju masjid. Anita meletakkan sajadah serta mukenanya di saf khusus perempuan. Sedangkan Hamdi, dia menuju saf laki-laki untuk mengimami para jemaah yang dari tadi menunggu. Sudah siap? Para jemaah mengangguk. Sholat pun dilaksanakan secara khusyuk.
Hamdi yang menjadi imam dan jemaah yang menjadi makmum tidak mempermasalahkan sedikitpun kehadiran Anita yang ikut sholat di masjid. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Setelah sholat usai, ada salah satu warga berlari menuju masjid sambil berteriak-teriak, "Ustadz, tolong saya!" Teriak salah satu warga yang memasuki masjid tanpa permisi terlebih dahulu. Tentu saja hal ini membuat para jemaah bingung dan bertanya-tanya. "Ada apa, Pak?" tanya Ustadz Hamdi. "Anak saya kesurupan," ucap warga itu. Akhirnya Ustadz Hamdi menuju tempat kejadian, namun Anita mencegahnya terlebih dahulu. "Tunggu Ustadz, saya ikut," ucap Anita. Ustadz Hamdi tidak ada hak untuk melarang keinginan Anita. Namun para warga memandangi tingkah Anita yang aneh itu mulai bertanya-tanya. "Apakah kamu tahu tentang ini, Anita?" tanya warga. "Saya akan bantu sebisa mungkin," ucap Anita. Mereka pun menuju ke rumah warga yang mendapati anaknya kesurupan. Setelah sampai, Anita mendapati hal yang aneh. "Ini kiriman," ucap Anita. "Apa maksudmu?" tanya Ustadz Hamdi. "Tubuh anak ini sedang dikekang oleh seseorang," ucap Anita. "Lalu bagaimana?" Anita melangkah menuju anak itu yang sedang mengerang kesakitan dan berteriak tidak jelas. "Sebelumnya anak ini pergi kemana?" tanya Anita. "Dia pergi ke rumah Pak Jafar," ucap orang tuanya. Anita langsung berlari keluar dan menuju ke rumah Pak Jafar. "Anita!" teriak Hamdi. "Pak Ustadz, tolong pegangi anak itu," ucap Anita. Hamdi dengan cepat memegangi anak itu yang sedari tadi terus memberontak. Anita menuju rumah Pak Jafar yang tertutup rapat. Dia membuka gerbang rumahnya secara perlahan. "Aku yakin pasti Pak Jafar yang melakukan ini," ucap Anita. Anita mengetuk pintu rumah Pak Jafar, namun tidak ada satupun sautan dari dalam. "Mau apa kamu ke rumahku, keluarga iblis?" ucap seorang laki-laki yang dikenalnya. Anita membalikan badannya dan menatap tubuh Pak Jafar dengan gemetar. Tangan kanan Pak Jafar memegangi pisau dan mengarahkannya ke arah Anita. "Kau tahu, ayahmu telah berbuat kesalahan. Ayahmu telah membunuh anakku. Apa yang kau inginkan?" tanya Pak Jafar. "Pak, ayahku tidak salah. Dia hanya menjalani tugasnya," ucap Anita. "Kau tahu betapa sakitnya hatiku ketika mendapati anakku mati. Semuanya sudah ditakdirkan. Tolong hentikan ini semua. Kau telah membuat warga sini resah," ucap Anita. "Resah? Yang membuat resah itu adalah keluargamu." Pak Jafar meringsek maju sembari mengarahkan pisau ke arah perut Anita. Anita segera menghindar, namun tangannya telah dulu dicekalnya dengan keras. "Kau harus bertanggung jawab atas kematian anakku. Kau yang membuat warga kesurupan kan? Kau menyuruh seluruh warga di sini untuk membenci keluarga kami. Kau yang telah menyebarkan fitnah," ucap Anita. "Kau tidak perlu tahu tentang itu. Kau bukanlah orang pertama yang mengatakan itu. Adikmu, Yadi, telah aku habisi terlebih dahulu," ucap Pak Jafar. Maksudmu?" Ditariknya Anita menuju ke dalam rumah. Dia diletakkan ke dalam sebuah ruangan yang gelap dan berbau busuk. Kedua lengan Anita diikat oleh tali tambang. Mulutnya dibungkam menggunakan kain jarik. Sesaat Anita memandangi ruangan itu. Dia mendapati orang yang dikenalnya yang telah tidak sadarkan diri. "Aku telah menghabisi Yadi. Entah dia mati atau tidak. Yang pasti pendarahannya cukup parah." Anita menangis terseduh-seduh ketika mendapati saudaranya terluka di sampingnya. Pak Jafar membuka lemari yang berisi sesuatu yang telah busuk baunya. "Anakku, dia anakku yang telah lama aku awetkan. Namun karena aku kehabisan uang, jadi bahan pengawetnya aku ganti dengan menggunakan kopi," ucap Pak Jafar sambil menunjukkan mayat yang telah dikafani dan menebarkan bau busuk. "Jika bukan karena ini, aku tidak akan pernah membuntuti keluargamu. Asal kau tahu, kemarin malam aku adalah pelaku teror banget tikus itu. Hal itu aku lakukan agar warga menghakimimu. Namun lagi-lagi Ustadz brengsek itu telah membelamu dulu." Anita masih menangis. "Dan yang aku tahu, ketika aku berhasil membunuh 3 orang berusia 20-30 tahun, anakku akan menemaniku di tiap harinya." Anita menggerak-gerakkan tangannya.
tunggulah di sini sampai hari kematianmu tiba, ucap Pak Jafar. Pak Jafar menutup pintu kamarnya. Anita masih menyesali perbuatannya. Di balik ini semua, dia merasa bersalah karena telah kecolongan. Yadi yang seharusnya di rumah saja, kini menjadi sasaran dari Pak Jafar. Benar pesan orang tuanya kemarin malam, bahwa dia dan adiknya tidak boleh keluar-keluar untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Bukan hanya keselamatan dia seorang, namun juga anggota keluarga lainnya. Setelah itu, Hamdi yang sedari tadi menunggu Anita harus menentukan pilihannya. "Pak, tolong ambilkan air putih," ucap Hamdi. Orang tua dari anaknya yang kesurupan itu membawakan segelas air putih. Hamdi langsung membacakan bacaan Al-Quran dan meraupi wajah si anak yang kesurupan itu. Dengan seketika anak itu langsung pingsan. Dia berhenti memberontak. "Pak, tolong jaga anaknya, barangkali dia kesurupan lagi. Raupkan wajahnya dengan air doa ini. Bacakan juga ayat kursi 7 kali. Hal itu untuk mencegah si jin itu menguasai tubuhnya," ucap Ustadz Hamdi. "Siap, Pak." Setelah tugasnya selesai, Hamdi mencari Anita yang sedari tadi belum kembali. Sebelum dia pergi, Anita ingin menuju ke rumah Pak Jafar. Ustadz Hamdi pun merasa ada yang aneh dengan kelakuan Anita yang langsung mengetahui keberadaan dari orang yang mengirimkan kiriman itu. Kecurigaan Hamdi semakin meninggi manakala dia mendapati Pak Rasman berlarian bersama Bu Naina menuju rumah Pak Jafar. "Pak, mau kemana?" tanya Hamdi. "Nak, tolong kami. Yadi sedang diincar oleh Pak Jafar," ucap Pak Rasman. "Yadi?" Hamdi merasa ada sesuatu yang tidak beres dari kejadian ini. Mana mungkin Pak Rasman mengetahui keberadaan Yadi ada di rumah Pak Jafar. "Anita mana, Nak?" tanya Bu Naina. "Anita? Anita katanya berkunjung ke rumah Pak Jafar. Dia mau membantu saya membereskan masalah kecil. Tapi dari tadi dia belum kembali," ucap Hamdi. "Gawat, Nak. Anita juga menjadi incaran si tua brengsek itu," jelas Pak Rasman. "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanya Hamdi. "Pak Jafar itu sangat dendam kepada keluarga kami karena dia mengira keluarga kami lah yang membunuh anak bahkan istrinya," ucap Pak Rasman. Yadi menyimak penjelasan detail dari Pak Rasman. "Pokoknya panjang, Nak. Sekarang cepat kita ke rumah Pak Jafar. Saya yakin dia adalah awal dari keresahan warga yang dari tadi belum menampakkan wajahnya," jelas Pak Rasman. "Baik, Pak." Hamdi pun mengerahkan warga untuk membantu menggerebek rumah Pak Jafar. Dengan langkah yang terburu-buru, Hamdi memandangi wajah Pak Rasman juga Bu Nena. Seperti tidak ada rasa kecemasan sama sekali. Bahkan yang aneh, mereka tampak santai. Raut muka yang memberikan ekspresi rasa takut dengan sekejap hilang dari pandangan Hamdi. "Jafar, buka pintunya," teriak Pak Rasman. "Tenang, Pak, tenang. Jangan main hakim sendiri. Kita harus tahu kebenarannya," ucap Hamdi. "Nah, kamu tidak melihat ekspresi rasa takut ini. Anak-anak saya sedang dalam bahaya," ucap Pak Rasman. "Iya, Pak, tapi jangan seperti ini," ucap Hamdi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita yang sedang disiksa menggunakan cambuk. "Ah, Anita!" Tanpa banyak lama, Pak Rasman segera mendobrak pintu rumah Pak Jafar. Dengan seketika pintu itu jebol dan rusak akibat tenaga yang dikerahkan oleh Pak Rasman. "Anita!" teriak Pak Rahman sambil mencari arah suara Anita. Beberapa warga juga masuk ke dalam untuk membantu menangkap Pak Jafar. Hamdi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tampak kebingungan. Pak Rasman mencari hingga sampai berada di suatu kamar, yang mana kamar itu tercium bau busuk seperti bau bangkai. "Anita!" ucap Pak Rasman dengan lirik. Kedua tangan Pak Rasman menggenggam pelan gagang pintu yang ternyata tidak terkunci. Krak! Pak Rasman membuka pintu dan melangkahkan kaki ke dalam. Diikuti juga oleh beberapa warga yang di belakangnya yang berjarak kurang lebih 1 meter. "Anita!" teriak Pak Rasman yang mendapati anaknya sedang terikat oleh tali tambang. Dengan kondisi yang memprihatinkan, tubuhnya yang penuh dengan luka. Anita menggeleng-gelengkan kepala seperti memberikan tanda bahaya yang berada di balik pintu. "Kamu datang di waktu yang tepat, iblis!" teriak Pak Jafar. Pak Jafar langsung mencekik Pak Rasman hingga dirinya terjatuh.
Para warga yang mendapati Pak Rasman terancam memajukan diri untuk membantu. Namun Pak Jafar mengancam para warga agar menjauhi mereka berdua. Hamdi yang mengetahui keributan di dalam rumah langsung masuk dan berusaha untuk menjauhi para warga dari tempat itu. "Jika kalian mendekat satu langkah saja, rahang iblis ini akan kupatahkan," teriak Pak Jafar. "Jafar," ucap Pak Rasman, "biarlah warga tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau akan tahu bahwa dunia ini penuh dengan kebusukan gelagat belas kasihan di wajahmu," ucap Pak Jafar. Hamdi secara perlahan memasuki kamar itu sembari mengangkat kedua tangannya. Beberapa warga yang lain juga menghubungi polisi untuk segera menindaklanjuti masalah serius ini. "Pak Ustadz, kenapa kau membela keluarga ini? Mengapa kau tidak adil? Mana Islam dan imanmu? Mengapa kau membela iblis ini untuk terus-menerus berkeliaran?" ucap Pak Jafar. "Pak, tolong lepaskan kedua tangan Bapak dari leher Pak Rasman. Saya mohon, Pak," ucap Hamdi. Kenapa kau terus-menerus melindungi iblis ini?" tanya Pak Jafar. "Aku tidak membela siapapun, Pak. Tapi tolong lepaskan. Kita bahas ini dengan baik-baik. Jangan sampai ada pertumpahan darah antar saudara," ucap Hamdi. Raut wajah Pak Jafar agak terenyuh. Namun beberapa detik kemudian dia tertawa keras. Bagaimana bisa orang yang dekat terhadap Tuhan kini bersekutu dengan iblis? Oh ya, kebenaran itu tertutupi hanya dengan menutup satu mata saja, ucap Pak Jafar. "Keluargamu adalah keluarga terhormat, Ustadz. Jangan kau ceburkan diri untuk sekali-kali membantu keluarga ini. Kau tidak tahu masa lalu keluarga kami. Aku harus menanggung rasa sakit bertahun-tahun manakala anak dan istriku dijadikan korban dari kekejaman ilmu hitam iblis ini." Ocehan demi ocehan dari mulut Pak Jafar tidak membuat Hamdi emosi. Dia tahu bahwa nafsunya sedang diuji. "Tapi ingatlah, jika iblis ini tidak aku bunuh sekarang, dia akan membuat resah seluruh warga, bahkan keluargamu sendiri," jelas Pak Jafar. Wajah Pak Rasman sudah memucat, tubuhnya sudah lemah. Anita menekan suara tangisan yang mana mulutnya masih tertutup rapat kain. "Pak, hentikan. Pak Rasman bisa saja mati. Tolong jangan kau lakukan itu," jelas Hamdi. "Aku tidak peduli. Jikalau kau memang ustadz, seharusnya kau tahu mana yang benar dan salah." "Pak, ini bukan mengenai saya ustadz atau siapa, tapi ini mengenai nyawa manusia. Bapak harus sadar akan hal itu. Jikalau Bapak membunuh satu orang, sama saja Bapak membunuh seluruh manusia di dunia," teriak Hamdi. "Jika memang begitu Ustadz, apa makna terdalam bagi Ustadz sendiri ketika keluargaku juga merupakan korban pembunuhan dari si iblis ini? Bukankah sudah jelas seluruh manusia bahkan dunia akan marah? Tapi mengapa orang seperti Ustadz masih membelanya?" tanya Pak Jafar. Hamdi sengaja terus-menerus mengajak bicara Pak Jafar untuk melonggarkan suasana dan memberi waktu banyak kepada polisi yang sedang menuju ke tempatnya. Pak Rasman tampak sudah tidak tahan lagi. Tubuhnya sudah berada di puncak rasa sakitnya akibat tercekik kuat oleh kedua tangan Pak Jafar. "Polisi datang!" teriak warga dari luaran. Hamdi langsung mendorong tubuh Pak Jafar hingga kedua tangannya terlepas dari leher Pak Rasman. Hamdi merasakan hawa yang berbeda ketika dia mendorong tubuh Pak Jafar. Seperti ada rasa kesedihan yang mendalam dalam diri Pak Jafar hingga membuat Hamdi bertanya-tanya. Apakah tindakannya salah? Ucap Hamdi dalam hati. "Cepat angkat tubuh Pak Rasman, bawa ke rumah sakit!" teriak Hamdi. Polisi langsung menangkap Pak Jafar. Hamdi melepaskan ikatan tali yang masih terikat kuat di kedua tangan Anita. "Ustadz, itu Yadi," ucap Anita. Hamdi terkejut mendapat tubuh Yadi yang sudah lemah tidak berdaya. Kedua tangannya melemas dan dari mulutnya keluar darah. "Bawa Yadi ke rumah sakit," ucap Hamdi. Para warga segera membawa Yadi untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut di rumah sakit. Tubuh Pak Jafar diangkat paksa, kedua tangannya diborgol. Tangisan Pak Jafar menyelimuti rasa haru pada hari itu. "Ustadz, lihatlah nanti. Kau akan tahu kebenaran dari keluarga itu. Pesanku, jangan pernah percaya akan mulut busuknya," ucap Pak Jafar. Pak Jafar dibawa ke kantor polisi bersamaan dengan sorakan
serta hujatan dari para warga yang mengiringi kepergiannya. Hamdi masih memandangi wajah Bu Nena yang tidak tampak cemas sedikit pun. "Bu, kok ibu gak merasa cemas ya?" tanya Hamdi. Tampak wajah kebingungan dalam diri Bu Nena. Dia hendak menimpali pertanyaan Hamdi, namun Hamdi dengan cepat mencegahnya terlebih dahulu. "Apakah pertanyaan Pak Jafar benar, Bu?" tanya Hamdi. "Apa maksudmu? Siapa sebenarnya keluarga iblis itu?" tanya Hamdi. "Siapa yang kau maksud keluarga iblis?" tanya Bu Nena. "Keluarga yang menjebak seluruh warga ke dalam keresahan dan keraguan. Siapa sebenarnya keluarga yang dimaksud Pak Jafar itu?" tanya Hamdi. "Nak, kau tidak perlu tahu akan hal itu." "Apa maksudnya?" "Keluarga iblis itu tidak ada," teriak Bu Nena. "Keluarga iblis itu tidak ada?" tanya Hamdi. "Benar. Keluarga iblis itu hanya sebutan dan fitnahan serta boikotan para warga sini kepada keluarga kami," jelas Bu Nena. "Tapi sampai kapan kau masih meragukan penjelasan aku, Nak? Tolong mengertilah keadaan keluarga kami yang setiap harinya dipenuhi rasa takut serta cemas." Bu Nena tiba-tiba menangis. Batinnya merasa tertekan ketika Hamdi terus memberikan satu demi satu pertanyaan. "Bu, maaf." "Tidak apa, Nak. Kami sudah terbiasa diperlakukan seperti ini," ucap Bu Nena. Bu Nena pun pamit meninggalkan Hamdi. Air matanya masih membasahi wajah keriput yang tersibak kerudung putihnya. Kejadian hari itu membuat para warga lega. Pasalnya keresahan warga selama ini terpecahkan bahwa dalang dari teror bangkai tikus yang diletakkan di depan rumah warga adalah seorang Pak Jafar yang hendak menjatuhkan kehormatan keluarga Pak Rasman. Namun siapa sangka ketika dari kejadian itu orang tua Hamdi tampak was-was manakala mendapati anaknya menjatuhkan diri untuk melindungi keluarga Pak Rasman. "Nak, cukup. Kamu tidak usah melindungi keluarga itu lagi. Kita tidak tahu kebenaran dari masa lalu yang pernah membuat para warga di sini marah besar," jelas Hamdi. "Bu, jelaskan secara rinci mengenai Pak Rasman dan juga Bu Nena. Apa yang harus aku ketahui tentangnya?" "Sebenarnya ini agak rumit, tapi percayalah, orang tuamu ini bukan berarti tidak menyukai keluarga itu," ucap Pak Hamdi. Hamdi menyimak cerita masa lalu dari keluarga Pak Rasman. "Kau tahu siapa Anita sebenarnya?" tanya Ibu Hamdi. "Anak dari Pak Rasman kan?" "Bukan. Dia bukan anak hasil hubungan dari Pak Rasman dan Bu Nena," jelas Pak Hamdi. "Maksudnya?" "Anita adalah anak asuh," jawab Ibu Hamdi. "Hah?" Hamdi terkejut mendengar penjelasan itu. "Kok bisa?" tanya Hamdi. "Bu Nena kala itu belum mempunyai anak. Anak satu-satunya adalah Yadi seorang. Anita adalah anak asuh. Ketika awal kelahiran, Bu Nena sebelum melahirkan Yadi, Bu Nena melahirkan 3 ekor kucing hitam," jelas Bu Nena. "Melahirkan 3 kucing hitam?" "Benar, karena merasa itu adalah aib. Bu Nena membuang 3 kucing itu di sungai. Dari sinilah warga mengira bahwa Pak Rasman dan Bu Nena menganut ajaran ilmu hitam," jelas Ibu Hamdi. "Bukan hanya itu saja, ketika para warga berdatangan untuk dimintai pengobatan kepada keluarga Pak Rasman, beberapa darinya meninggal dunia. Salah satunya adalah anak serta istri dari Pak Jafar," jelas Bapak Hamdi. "Mengapa tidak ditindaklanjuti?" "Buktinya kurang kuat," jelas Ibu Hamdi. Keraguan Hamdi menambah meningkat manakala dia mendapati sebuah penjelasan rinci mengenai Anita. "Maka dari itu, cukuplah sudah untuk menceburkan diri ke dalam keluarga itu. Kita tidak perlu ikut campur," jelas Ibu Hamdi. Hamdi hanya bisa mengangguk pasrah dan tertunduk, seakan-akan menjadi sebuah fenomena langka dalam kehidupan nyata. Bu Nena disebut-sebut sebagai pembantu dari kematian para pasien yang mendatangi rumahnya. Hal inilah yang membuat Pak Jafar tidak menyukai, bahkan membenci Pak Rasman, jelas Ibu Hamdi. "Hamdi, cukup sudah. Kamu jangan pernah mendekati Anita lagi," pinta Ibu Hamdi. "Aku tidak bisa.
Jawab singkat Hamdi. Kau belum mengenal Pak Rasman dan Bu Nena yang sebenarnya, teriak Ibu Hamdi. Hamdi terdiam. Ibunya menyentak Hamdi dengan nada yang keras. Bu, aku akan menyelesaikan ini semua, ucap Hamdi. Hati-hati nak, kita tidak tahu perangai manusia saat ini. Amat membingungkan. Di depan kita mereka tampak sopan dan baik, tapi di belakang kita mereka mungkin saja sedang merencanakan sesuatu, ucap Bapak Hamdi. Kita harus bersuuzon akan segala sesuatu. Keputusan dan takdir hanya Tuhan yang bisa menentukannya, ucap Hamdi. Semoga Allah meringankan segala beban dan melancarkan niat baikmu nak, ucap Bapak Hamdi. Sementara itu Anita masih terbujur kaku di dalam rumahnya sehabis pulang dari rumah sakit. Tampak kesalahan dalam raut muka Pak Rasman dan Bu Nena. Ustadz itu harus kita singkirkan, ucap Pak Rasman. Jangan Pak, dia orang baik, jelas Bu Nena. Tidak ada orang baik di tempat ini, jawab Pak Rasman. Apa rencanamu? Tanya Bu Nena. Aku akan jadikan Anita sebagai perantara dari keluarga ini. Biarkan Ustadz itu berkeliaran. Nantinya dia akan merasakan kepedihan ketika menceburkan diri untuk membantu keluarga ini. Hari berikutnya Hamdi berencana untuk berkunjung ke tempat Anita untuk menjenguk serta menanyakan kabar. Hamdi juga membawa buah tangan agar kedatangannya benar-benar disambut hangat oleh keluarga Pak Rasman. Assalamualaikum, ucap Hamdi. Rumah Pak Rasman amat sepi, seperti tidak ada penghuninya. Anita, Bu Nena, Pak Rasman, ucap Hamdi. Yadi keluar dengan tatapan tajam. Ada apa Ustadz? Tanya Yadi. Mas Yadi, bagaimana kabarnya? Tanya Hamdi. Ada apa Ustadz? Mau apa kemari? Tanya Yadi. Hamdi mulai tidak nyaman dengan jawaban Yadi yang kurang mengena di hatinya. Ini saya bawakan oleh-oleh untuk Anita, ucap Hamdi. Oh itu, terima kasih Ustadz. Yadi menerima bingkisan oleh-oleh dari Hamdi lalu masuk kembali. Mas, tunggu, ucap Hamdi. Anita sedang sakit dan tidak bisa dikunjungi. Maaf Ustadz, ucap Yadi. Yadi langsung menutup pintu dengan keras. Sepertinya kejadian beberapa hari yang lalu membuat Yadi trauma dan menjadi sosok yang sedikit sosiopat. Hamdi pun kembali ke rumahnya karena harapannya untuk menemui Anita tidak ditemukan. Yadi yang mendapati oleh-oleh itu langsung memberikannya kepada Anita di dalam kamar. Nih, ada oleh-oleh dari Ustadz Hamdi. Pesan Bapak sama kamu, jangan pernah mendekati Ustadz itu lagi, ucap Yadi. Kenapa? Tanya Anita. Yadi tidak menjawab dan membuang mukanya dari pandangan Anita. Kebenciannya terhadap para warga masih tertumbuh lebat di dalam hati Yadi yang belum bisa menerima sepenuhnya. Anita mulai penasaran mengapa orang tuanya tidak membolehkan dirinya bertemu dengan Hamdi. Dia pun keluar dari kamar dan berencana untuk menuju kamar ibunya. Namun di dalam kamar, dia mendengar percakapan 3 orang yang dikenalnya. Orang-orang itu adalah Bu Nena, Pak Rasman, dan Yadi. Anita bukanlah anak kita, jadi jangan perlakukan dia sebagai kakakmu Yadi, ucap Pak Rasman. Aku tahu Pak, jawab Yadi. Namun kita bisa memanfaatkan Anita untuk membunuh keluarga Hamdi secara sembunyi-sembunyi, ucap Pak Rasman. Anita terkejut mendengar dialog itu. Dia baru menyadari bahwa sebenarnya dirinya hanyalah anak asuh. Dengan apa? Tanya Bu Nena. Itu mudah, kita cukup menyuruh para jin peliharaanku untuk menakut-nakuti keluarga mereka. Bagaimana? Usul Pak Rasman. Seperti yang kau lakukan kepada warga beberapa hari yang lalu, hingga membuat dirinya kesurupan, tanya Ibu Nena. Karena Pak Jafar sudah tidak ada, kemungkinan besar kita bisa bergerak dengan leluasa, ucap Pak Rasman. Anita tidak percaya. Ternyata keluarga iblis yang disebut-sebut warga memang benar adanya. Kita bergerak malam ini. Ingat, jangan sampai ada yang membocorkan rencana kita, ucap Pak Rasman. Anita pun melangkah mundur. Namun naas, tubuhnya terjatuh karena kondisi tubuhnya yang belum sehat sepenuhnya. Tentu saja hal ini membuat Pak Rasman, Bu Nena, dan Yadi keluar dari kamar dan mendapati Anita terduduk di lantai depan kamar. Kamu tadi nguping ya? Senyum Bu Nena.
Ekspresi dingin mereka membuat Anita ketakutan hingga membuat tubuhnya gemeteran. "Bu," ucap lirih Anita. Bu Nena mendekati Anita, namun Anita merangkak mundur. Matanya menggambarkan rasa takut. "Jangan takut Anita, kamu tidak akan mati. Tenang saja," ucap Bu Nena. "Bu," ucap Anita sambil meneteskan air matanya. Bu Nena pun mengelus rambut Anita. "Kamu tahu mengapa kami melarang kamu sholat di masjid? Itu bukan karena warga yang membenci kamu, tapi karena kami takut jika nanti peliharaan Bapak akan menyerang balik kami," ucap Bu Nena. "Maksudnya?" tanya Anita dengan patah-patah. "Intinya kami takut bahwa aliran hitam kami tercampur dengan aliran putih Ustadz itu. Karena itu kami benar-benar melarang kamu untuk sholat," ucap Bu Nena. "Kenapa keluarga ini membenci Ustadz Hamdi dan para warga?" tanya Anita. Bu Nena menengok ke belakang. Pak Rasman dan Yadi tersenyum lebar. "Jawabannya adalah karena kami keluarga iblis, keluarga penuh dendam, kebencian, rasa ingin menguasai dan ego yang berlebihan. Itu adalah keluarga kami. Kamu mau jadi bagian dari keluarga kami?" tanya Bu Nena sambil memegangi mulut Anita. Anita menggeleng-gelengkan kepala. "Kamu tidak mau?" teriak Bu Nena. Anita menangis sambil terus menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu menolak? Kamu ingin melawan ibumu ini?" teriak Bu Nena. "Aku bukan anakmu," ucap lirih Anita sambil meneteskan air mata. "Anita," ucap Bu Nena dengan pandangan kosong. "Kamu siap untuk dijadikan korban penyerangan ini?" tanya Bu Nena. Anita menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu mau?" tanya Bu Nena dengan tatapan kosong. Anita pun diseret menuju kamar. Anita berteriak kencang, namun teriakan itu tidak berguna sama sekali. Yadi dan Pak Rasman membantu mengikat kedua tangan hingga kaki Anita di kamar tidur. Mulutnya disumpal kain jarit. "Tidak kusangka kita punya tikus besar di dalam rumah." Anita terus menggerak-gerakkan tubuhnya. Dia terus memberontak. "Anita, kamu tahu ini apa?" tanya Bu Nena sambil menjilati pisau. Anita berhenti menggerakkan tubuhnya. Tatapannya hanya terpaku kepada bentuk tajam pisau yang sedang dijilati Bu Nena. "Pisau ini ibarat perlakuanmu. Jika kamu diam, pisau itu tidak akan menyentuh kulit mulusmu. Namun jika kamu memberontak, dia akan menusuk hingga bagian dalam tubuhmu. Paham?" ucap Bu Nena. Anita masih meringis menahan rasa sakit. Air matanya terus membasahi pipinya. "Malam ini adalah malam terakhir bagi keluarga Hamdi untuk melihat raut wajahmu, Anita," ucap Yadi. "Tinggalkan dia. Kita persiapkan diri untuk menyerang keluarga Hamdi," jelas Pak Rasman. "Selamat tinggal, Anita," ucap Bu Nena sambil tersenyum. Mereka menutup pintu sambil tertawa. Anita hanya memandangi perilaku keluarga asuhnya dengan pandangan yang memelas. Ternyata selama ini dia diasuh oleh orang-orang yang salah. Keadaannya yang belum membaik ditambah dengan posisi tubuhnya yang terikat itu membuat Anita hanya bisa pasrah terhadap keadaan. Dalam hatinya dia tidak mungkin akan selamat, namun hatinya masih ada sedikit keyakinan bahwa dia akan menyelamatkan Hamdi beserta keluarga. Ikatan kaki dan tangan Anita menjadi penghalang utama untuk menyelamatkan keluarga Hamdi yang kini berada dalam bahaya. Malam harinya Hamdi masih kepikiran dengan sikap Yadi dan juga keadaan Anita. Mengapa sudah beberapa hari ini Anita tidak pergi ke masjid? Hamdi pikir keadaan Anita masih belum pulih sepenuhnya. Hamdi yang masih berdiam diri di kamar mencium bau busuk yang tidak biasa. Bau busuk ini seperti bau busuk mayat yang sudah dikebumikan lalu dipaksa untuk dikeluarkan kembali. Karena penasaran, Hamdi pun mencoba untuk menuju kamar orang tuanya. Namun betapa terkejutnya, Hamdi melihat ratusan belatung sudah berada di depan pintu kamarnya. Astagfirullah, apa ini? Karena merasa ada yang menjanggal, Hamdi pun langsung berlari menuju kamar orang tuanya. "Bu, Pak," ucap Hamdi. Pintu kamar langsung dibuka. Dari dalam kamar tersebut, kedua tangan Hamdi langsung ditarik. "Jangan berisik, Nak," ucap Ibu Hamdi. Ibu Hamdi langsung menutup pintu.
dia menyadari ada sesuatu yang mendatangi rumahnya. "Banyak jin yang mendatangi rumah kita," ucap Bapak Hamdi. "Jin kiriman?" tanya Hamdi. "Coba kamu lihat," ucap Ibu Hamdi. Hamdi melihat bayangan putih yang menyeret kakinya sambil tertawa melengking. "Bu, itu kuntilanak," ucap Hamdi. Ibu Hamdi mengangguk. "Coba lihat ke jendela itu," ucap Bapak Hamdi. Hamdi terkejut ketika mendapati pocong di depan jendela kamarnya sedang berdiri tegak sambil memandanginya. "Bukan hanya itu, rumah ini telah dikirim lebih dari 20 jin untuk membunuh kita," jelas Bapak Hamdi. "Bu, kita harus bagaimana?" tanya Hamdi. "Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika mendapati jin serangan ini mengepung kita. Yang pertama, perbanyak baca ta'awudz. Yang kedua, yakinkan dalam hati kita bahwa mereka adalah makhluk yang lemah. Yang ketiga, katakan kepadanya, 'Kembalilah kepada tempat asalmu.'" Brak! Suara dentuman keras dari atap rumahnya membuat Hamdi dan sekeluarga terkejut. "Astagfirullah, apa itu, Bu?" tanya Hamdi. "Itu genderuwo yang kedua tangannya sedang menyentuh rumah kita," ucap Ibu Hamdi. Bukan hanya itu, ada juga suara tulang yang ditabrakan satu sama lain. "Itu suara jerangkong. Seluruh tubuhnya hanya menyisakan tulang belulang. Kedua tangannya bisa ditabrakan satu sama lain," ucap Ibu Hamdi. "Masih banyak lagi. Kita jangan terpaku pada mereka," ucapnya. Ibu Hamdi langsung menuju tengah kamarnya dan menggelar sajadah. "Nak, pimpin," ucap Ibu Hamdi. "Kenapa harus aku, Bu?" ucap Hamdi. "Kamu adalah orang yang dinobatkan untuk menjadi pemimpin desa. Jadi, kamu harus menghadapi badai sebelum mencapai daratan luas," ucap Ibu Hamdi. Hamdi hanya bisa pasrah. Dia pun langsung duduk sila di atas sajadah. Ibu Hamdi segera mengenakan mukena untuk bersiap diri menghadapi perlawanan jin kiriman itu. Hamdi memandangi kedua raut muka orang tuanya yang tampak tenang. Tidak ada ketakutan sama sekali. "Bu, Pak, mengapa Ibu dan Bapak tampak tenang, bahkan tidak sedikit pun takut?" tanya Hamdi. Ibu dan Bapak Hamdi saling memandang satu sama lain. "Sesungguhnya, hal yang kami takutkan bukanlah jin atau iblis. Yang kami takutkan adalah hilangnya iman kami ketika berada di puncak maut," ucap Bapak Hamdi. "Aku takut, Pak," ucap Hamdi. "Apa yang kau takutkan?" tanya Ibu Hamdi. "Aku takut bahwa jin-jin ini akan menyerang Ibu dan Bapak," ucap Hamdi. "Nak, kamu punya Allah, Tuhan yang melindungi kita semua. Cepat bacakan ta'awudznya sebanyak mungkin," ucap Ibu Hamdi. Hamdi pun segera memejamkan matanya. Kedua tangannya memilin-milin tasbih sambil melafalkan ta'awudz. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Hamdi terus-menerus melafalkan kalimat itu secara berulang-ulang. Rumah Hamdi kini penuh dengan suara teriakan, tangisan, tawaan, serta gertakan. Hal itu membuat tubuhnya sedikit gemeteran karena hawa merinding yang dipancarkan oleh jin-jin itu. Hatinya menjadi yakin bahwa mereka adalah makhluk Tuhan yang lemah. Hamdi menenggelamkan diri dalam kalimat ta'awudz. Bahkan satu tekad dan tindakan dalam diri insan untuk berlindung kepada Allah yang Maha Suci dan menjauhkan diri dari perbuatan setan. Telinga Hamdi agak panas. Bisikan demi bisikan terus-menerus diucapkan jin itu. "Kamu itu munafik, kamu itu manusia penakut, kamu itu penuh kebohongan." Di bagian belakang tubuh Ibu Hamdi sedang diperangkul oleh kuntilanak. Sedangkan Bapak Hamdi di depan wajahnya telah berdiri tegap pocong. Jin-jin itu menggoda mereka bertiga agar menghentikan pengucapan ta'awudznya. Hawa panas yang ditumpahkan oleh jin-jin itu membuat mereka bertiga merasakan sesak nafas serta bercucuran keringat dingin. Ibu Hamdi dan Bapak Hamdi terus meneruskan melafalkan ta'awudz tersebut tanpa rasa takut. Yang dipikirkannya adalah keselamatan dari Hamdi sendiri. Sedangkan di rumah Pak Rasman, Anita mendengar suara aneh yang berasal dari kamar Pak Rasman yang digunakan sebagai tempat bersemedi dan melakukan serangan kiriman teruntuk keluarga Hamdi. Suara itu seperti suara iblis yang memarahi mereka bertiga dengan bahasa yang kurang dimengerti. Bukan hanya itu saja, kondisi rumah menjadi sangat berantakan hawanya. Ini membuat Anita menjadi sangat ketakutan.
yang diingatnya hanyalah satu hal, yaitu terus-menerus membaca bacaan apa saja yang ada, baik ta'awud, anas, ataupun bacaan lainnya. Hal inilah yang membuat Anita semakin yakin serta sedikit demi sedikit ketakutannya menghilang. Dia teringat pesan Hamdi ketika berada di masjid. Jika ada satu hal yang membuat kita ragu, sebisa mungkin kita melafalkan ayat kursi atau surat Anas untuk mengembalikan keyakinan yang telah hilang karena rasa was-was. Yang dipikiran Anita kala itu adalah bagaimana caranya dia bisa keluar dari kamar dengan posisi terikat seperti itu. Sedangkan mereka bertiga, Parasman, Yadi, dan Bu Nena, terus-menerus melakukan persemediannya untuk membunuh keluarga Hamdi yang sekarang sedang diserangnya. Namun ia yakin Hamdi adalah orang yang kuat dan pemberani. Dengan keistiqomahannya dalam beribadah menumbuhkan rasa keyakinan yang amat kuat. Begitu juga dalam hal menetralisir serangan tersebut. Sudah beberapa kasus yang dilakukan Hamdi untuk menyerang balik bahkan menetralkan kembali orang yang kesurupan atau orang yang terkena serangan kiriman tersebut. Keadaan rumah Hamdi masih berkecamuk. Hal ini disebabkan energi yang diberikan oleh Parasman, Bu Nena, serta Yadi sangat besar, sehingga bisa dikatakan bahwa resiko terbesarnya adalah jika mereka gagal membunuh Hamdi serta keluarganya, maka Parasman, Bu Nena, serta Yadilah yang akan terbunuh. Beberapa kasus yang menjadi ikatan kuat serta perjanjian yang terikat. Jika korban gagal untuk dibunuh, maka pelaku dari penyerangan itu sendirilah yang akan dijadikan balasan atau tulah dari tindakannya sendiri. Hamdi terus berkomat-kamit membacakan ta'awud. Bisikan demi bisikan yang ingin menggagalkan Hamdi terus-menerus berdenging di telinga Hamdi. Jin-jin itu bahkan tidak menyerah untuk mundur selangkah pun sebelum Hamdi serta keluarganya benar-benar terbunuh. Hamdi masih meyakinkan diri bahwa segala bentuk penyerangan atas dasar kebencian maka akan berbalik arah kepada orang yang menyerangnya. Jin itu terus membisiki, "Kamu munafik, kamu manusia licik, kamu pembohong, surgamu adalah nerakaku, Tuhanmu membencimu." Entah mengapa hati Hamdi terasa makin tenang. Dirinya berhasil menenggelamkan diri dalam telafal ta'awud, sehingga tidak ada keraguan secuil pun yang membuat dirinya goyah serta memiliki rasa was-was. Hamdi mengambil sorban yang berada di pundak sebelah kirinya. Bersamaan dengan itu, kuntilanak yang merangkul tubuh Ibu Hamdi dengan perlahan melepaskan rangkulannya. Begitu juga dengan pocong yang berada di hadapan Bapak Hamdi. Sedikit demi sedikit, jin-jin yang berada di dalam kamar perlahan menjauh. Mereka tahu apa yang akan dilakukan oleh Hamdi. Bersamaan dengan itu juga, Anita terus melafalkan surat Anas serta ayat kursinya. Di ayat-ayat terakhir surat Anas, yaitu pada lafal minal jinati wanas, Anita menekan kalimat itu dengan sekuat-kuatnya. Tentu saja hal ini membuat para penghuni jin yang berada di rumah Pak Rasman berlarian kalang kabut. Bukan hanya itu, Hamdi juga memukul sorbannya 3 kali tepat di atas sajadah. Dengan seketika, dentuman besar seperti ledakan berdenging keras hingga membuat telinga Hamdi, Ibu serta Bapak Hamdi mengeluarkan darah. Alhasil Bapak dan Ibu Hamdi yang tidak kuat menahan rasa sakit di telinganya, tubuhnya menjadi goyah serta kehilangan keseimbangan. "Nak, Hamdi!" teriak Ibu Hamdi. Hamdi langsung menengok ke arah ibunya. "Astagfirullah, Ibu!" Hamdi segera mengangkat tubuhnya dan kedua tangan serta mukenanya telah berlumuran darah. Berlanjut kepada bapaknya yang tubuhnya telah terbujur kaku dengan posisi sujud menghadap kiblat. Hamdi segera mengangkat tubuh bapaknya menuju kasur. "Bu, astagfirullah." Hamdi segera keluar dari kamarnya. Ketika dia menengok ke arah depan jendela rumahnya, telah berdiri tegak makhluk berwarna hitam dengan kepulan kabut yang menyelimuti sekitarannya. Makhluk itu mempunyai sorotan mata yang menakutkan serta tanduknya yang berada di kepalanya menjadikan makhluk itu tampak menyeramkan. Namun makhluk itu hanya memandangi Hamdi dari luaran saja. Setelah itu, tubuhnya menghilang bersamaan dengan kabut yang mengitari kepergiannya. "Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini." Kepala Hamdi mulai terasa berat.
Dia harus menuju ke dapur untuk mengambil es batu, kasa, serta plester. Tubuhnya agak kurang seimbang. Beberapa kali dia terjatuh, namun tekadnya masih bisa menguatkan untuk bangkit kembali. Hamdi langsung membuka kulkas dan mengambil beberapa buah es batu yang masih terikat. Lalu dia juga mengambil palu berukuran sedang serta wadah untuk tempat es batu itu. Bersamaan dengan itu, dia memukul hingga hancur es batu itu. Setelah selesai, dia mencari kotak P3K untuk mengambil kasa serta plester. Hal ini dia lakukan untuk melakukan pertolongan pertama ketika telinga mengeluarkan darah yang gunanya untuk menahan dan memberhentikan pendarahan hebat. Hamdi langsung menuju ke kamarnya dan segera memberikan pertolongan pertama kepada kedua orang tuanya. "Bu, Pak, bertahan, yang kuat Bu, Pak." Hamdi segera menekan telinga kedua ibunya terlebih dahulu hingga pendarahannya berhenti. Berlanjut dengan itu, dia melakukan hal yang serupa kepada bapaknya. Lalu Hamdi menutup bagian telinga yang berdarah menggunakan kain kasa steril serta merekatkannya dengan plester. Setelah itu ia mengompres bagian yang terluka dengan batu es yang dibungkus kain untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Setelah selesai, tubuh Hamdi tergeletak di dekat tubuh kedua orang tuanya dengan posisi kedua tangan yang penuh darah itu memeluk kedua orang tuanya yang masih belum tersadarkan diri. Lain hal dengan Anita yang masih terperangkap ke dalam rumah Pak Rasman. Dia tampak ketakutan manakala mendapati teriakan minta tolong dari kamar Pak Rasman itu sendiri. Teriakan itu membuat tubuh Anita gemeteran dan terus-menerus berusaha untuk melepaskan ikatan talinya. "Pak Nas!" teriak Bu Nena yang mendekat ke arah kamarnya. Tubuh Anita mulai gemeteran ketika mendapati teriakan suara Bu Nena yang mendekati kamarnya. Tubuh Anita mulai gemeteran ketika mendapati teriakan suara Bu Nena yang mendekati kamarnya. Tiba-tiba, pintu kamar Anita terbuka dan seseorang masuk ke dalam kamarnya sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya, hingga menyisakan kedua matanya yang memerah. "Anita, tolong Ibu!" teriak Bu Nena. Anita menggerak-gerakkan kedua tangan serta kakinya agar ikatan tali tersebut terlepas. Namun percuma saja, ikatan tali itu sangat kuat. Brak! Tubuh Bu Nena terjatuh tepat di depan pintu kamarnya. Wajahnya berwarna hitam, seperti terbakar, seperti tersambar api. Kedua tangannya hanya menyisakan kulit dan tulang. Bu Nena tewas di tempat. Kemungkinan besar juga Yadi serta Pak Rasman tewas. Anita hanya bisa bergantung kepada keajaiban. Kedua matanya meneteskan air mata. Perasaannya campur aduk. Dia tidak sanggup lagi menghadapi segala permasalahan yang baru saja dia hadapi. Anita mengembuskan nafasnya secara perlahan. Dia harus tenang untuk melanjutkan hari esok yang lebih baik. Karena merasa lelah, Anita tertidur sambil menahan rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Keesokan harinya, para warga dikejutkan dengan penemuan jasad Pak Rasman yang berada di depan rumahnya. Sedangkan jasad Yadi, dia berada di kamar mandi sedang berendam tepat di bak mandi. Sedangkan jasad Bu Nena, dia tewas di depan pintu kamar Anita. Warga juga berhasil menyelamatkan Anita yang sudah terbujur kaku seharian di kasur. Melihat kondisi ini, para warga juga melaporkan kejadian ini kepada Ustadz Hamdi. Namun betapa terkejutnya ketika mereka menuju rumah Ustadz Hamdi. Mereka mendapati Ustadz Hamdi dan keluarganya terluka parah. Dengan cepat para warga membawa ketiganya ke rumah sakit. Sedangkan jasad dari ketiganya, yaitu Bu Nena, Pak Rasman serta Yadi, tidak ada yang berani untuk memandikan, mengkafani, mensolati serta menguburnya. Maka mereka sepakat untuk menunggu keputusan Ustadz Hamdi setelah siuman. Sore harinya ketika keadaan Hamdi telah membaik dan siuman, dia pun meminta para warga untuk segera memandikan jasad ketiga orang itu. Tentu saja beberapa warga banyak yang menolak karena rasa benci dan kesalnya kepada keluarga itu. Namun atas pertimbangan mendalam dari Ustadz Hamdi, akhirnya ada juga beberapa warga lainnya yang mau memandikan ketiga jasad itu serta menghafani bahkan menyolatinya. Namun begitu ingin dikuburkan, ada sesuatu hal yang mengganjal. Kuburan itu dari tadi mengeluarkan air secara terus-menerus.
hingga kedalaman air mencapai lutut orang dewasa. Karena harus dikebumikan, akhirnya jenazah harus tetap dimasukkan ke dalam makam. Ustadz Hamdi yang melihat kejadian itu sembari meminta kepada warga untuk mendoakan Bu Nena, Pak Rasman serta Pak Yadi. Setelah selesai, para warga membubarkan diri dan menuju ke rumah masing-masing. Tepat menuju Isya, Hamdi menemui Anita yang sudah ciuman sambil menyeret koper. "Mau kemana, Anita?" tanya Hamdi. "Aku ingin pulang kampung." "Kemana?" "Arah wetan." Hamdi tidak bisa menolak keputusannya. "Hati-hati, jangan lepaskan hijabmu." Anita sudah memberanikan diri untuk berhijab dan meyakinkan diri untuk istiqomah. Hal ini membuat Hamdi bersyukur karena manusia itu bisa berubah semestinya jika ada keinginan dalam hati kecil untuk berubah. Hamdi merasa semuanya telah usai. Dia pun kembali ke rumahnya untuk merebahkan diri di dalam kamar. Namun begitu dia membuka pintu rumahnya, dia merasa ada sesuatu yang melihatnya dari pohon mangga. Ketika Hamdi memandanginya, dia mendapati puluhan jin seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, jerangkong, dan lain-lain yang merupakan peliharaan Pak Rasman sedang berjejer rapi di depan pohon mangga. Mereka semua sedang mencari tuan baru sebagai wadah baru mereka. Hamdi pun mengusap kedua matanya dengan sorban. Alhasil, puluhan jin peliharaan Pak Rasman hilang seketika dari pandangannya. Dengan begitu, keluarga iblis yang disebut-sebut oleh para warga telah menjadi cerita kelam yang tidak akan terlupakan bagi mereka semua. Semoga kisah ini memberikan hikmah kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang terikat dengan iblis maka harus ada bayaran yang harus dilunaskan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.